Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok dari suspensi yang beranggotakan Angelina Tamo, Dian Elsya, Iwahludin, dan saya sendiri Ida Hoirunisa, Margareta Kawulungo, dan Noviani Efrantasana. Yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu suspensi. Suspensi adalah sediaan cairan yang mengandung partikel tidak larut yang terdispersi dalam fase cair, diambil dari FI 4 halaman 17. Dengan arti lain, harus melakukan pengocokan terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, kenapa suspensi? Beberapa alasan bahan aktif di formulasi bentuk sediaan suspensi yaitu karena beberapa orang sulit menelan obat bentuk tablet atau kapsul. Yang kedua, karena sukar larut dalam air. Yang ketiga, dalam bentuk terlarut berasa pahit. Yang keempat, lebih stabil secara kimia daripada bentuk terlarut. Yang terakhir, lebih siap secara bioavailabilitas daripada bentuk tablet atau kapsul. Oke, selanjutnya ke jenis-jenis suspensi. Yang pertama, suspensi oral, yaitu sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditunjukkan untuk penggunaan oral atau mulut. Kemudian suspensi topikal, yaitu sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditunjukkan untuk penggunaan pada kulit. Kemudian suspensi tetes telinga, yaitu sediaan cair mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Kemudian suspensi optalmik, yaitu sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Selanjutnya, suspensi untuk injeksi, yaitu sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam larutan spinal. Kemudian yang terakhir yaitu injeksi terkonstitusi, yaitu sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan pembawa yang sesuai. Kemudian selanjutnya untuk keuntungan suspensi, yang pertama itu baik untuk pasien yang sulit menelan, ini diperuntukkan untuk bayi maupun lansia. Kemudian lebih cepat diabsorpsi dikarenakan dia memiliki bentuk sediaan yang cair atau larutan sehingga mudah diabsorpsi oleh tubuh. Kemudian mempunyai homogenitas tinggi. Homogenitas tinggi di sini yang dimaksud seperti atau dalam persyaratan pembuatan suspensi dia harus memenuhi standar, yaitu mempunyai homogenitas yang tinggi. Yang dimaksud di sini tanpa ada partikel-partikel yang tidak ikut larut semua. Kemudian selanjutnya yaitu dapat menutupi rasa tidak enak. Di sini yang dimaksud menutupi rasa tidak enak ini dikarenakan hampir semua jenis suspensi maupun larutan menggunakan zat tambahan atau pengaroma atau flavor dengan rasa berbagai macam buah sehingga bisa menutupi rasa tidak enak. Ini diperuntukkan supaya memenuhi kepatuhan minum obat. Kemudian selanjutnya yang terakhir, mengurangi penguraian zat aktif. Selanjutnya, kerugian suspensi. Yang pertama, kestabilan rendah. Yang kedua, alirannya menyebabkan sukar dituang. Yang ketiga, ketepatan dosis lebih rendah daripada bentuk sediaan larutan atau sirup.
Yang keempat, pada saat penyimpanan kemungkinan terjadi perubahan sistem dispersi. Yang kelima, sediaan suspensi harus dikocok terlebih dahulu untuk memperoleh dosis yang diinginkan. Kemudian di sini ada persyaratan suspensi. Yang pertama, suspensi tidak boleh diinjeksikan secara intravena dan intratekal. Yang kedua, suspensi yang dinyatakan untuk digunakan dengan cara tertentu harus mengandung zat antimikroba. Yang ketiga, suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Kemudian, suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Yang pertama yaitu ukuran partikel, yang kedua kekentalan atau yang disebut dengan viskositas, yang ketiga jumlah partikel atau konsentrasi, dan yang keempat yaitu sifat atau muatan partikel tersuspensi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.